Permintaan maaf Presiden SBY kepada Malaysia dan Singapura atas kabut asap yang mengganggu kedua negara tersebut dinilai sejumlah pihak sebagai tindakan naif. Pengkritik justru memuji sikap menolak minta maaf para menteri. Mengapa ada sikap yang berbeda antara Presiden dan para menterinya ini? Apakah memang berlebihan jika Presiden SBY meminta maaf soal kabut asap ini? Kami akan membahasnya dengan pakar komunikasi politik UI dari Effendi Ghazali. Selamat malam, Bang Effendi Ghazali. Ya, dan juga ada juru bicara kepresidenan yang bergabung dari luar studio, Pak Julian Aldrin Pasha. Selamat malam, Pak Julian. Selamat malam Pak Indra. Ya, Pak Julian. Baik, Pak Julian, kami ingin bertanya mengapa ada perbedaan pernyataan sikap mengenai kabut asap ini antara Presiden dan sejumlah menterinya, Pak? Tidak satu menteri, tapi sejumlah menteri. Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dalam bencana asap ya, atau kabut asap yang melanda dua negara tetangga kita dan tentunya juga termasuk bagian dari daerah kita di Riau, itu sesungguhnya telah diikuti perkembangannya selama seminggu sebelum Presiden memberikan pernyataan beliau kemarin malam. Jadi pada prinsipnya Presiden tetap melihat ini sebagai sesuatu yang tadinya, yang awalnya itu diasumsikan bisa diatasi oleh pemerintah daerah Provinsi Riau. Namun setelah seminggu ternyata tidak ada perkembangan dan juga tidak efektif setelah mendengarkan laporan dari menteri terkait, Menko Kesra dan juga beberapa menteri yang hadir di dalam rapat kabinet terbatas kemarin. Maka akhirnya diputuskan bahwa Riau masuk dalam daerah dengan status darurat. Dan kemudian karena kondisi itu tidak mampu diatasi oleh daerah setempat, maka ini diambil oleh pusat. Baik. Karena saya lanjutkan sedikit, boleh? Ya, silakan Pak. Ke pertanyaan saya mungkin Pak, kenapa ada perbedaan sikap itu yang keluar ke publik? Sebetulnya begini, pada awalnya kan kita tahu bahwa kasus atau bencana asap tersebut itu melanda di daerah Riau. Dan kemudian juga di tengah upaya untuk memadamkan api atau menjinakkan api, ada juga statement pernyataan-pernyataan dari pejabat pemerintah terkait hal tersebut yang tentu ini kemudian menimbulkan satu reaksi ya yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu Presiden meminta agar bila mana memang sesuatu itu belum diverifikasi secara benar dan memang belum ada bukti yang kuat ke arah itu, hendaknya pejabat tidak mengambil suatu. Jadi intinya Presiden kecewa dengan sejumlah komentar para menteri ini ya yang dilakukan tanpa verifikasi begitu, Pak Julian? Ya, sesungguhnya bukan kecewa, artinya ini kan suatu hal yang menimbulkan reaksi atau mungkin komplikasi yang tidak perlu ya di ruang publik. Oleh karena itu Presiden mengimbau agar tidak perlu ada statement atau pernyataan-pernyataan yang terlalu cepat ya dari pejabat pemerintah. Dan oleh karena itu, berangkat dari itu pula, makanya pemerintah dalam hal ini memastikan hanya ada satu suara dari apa yang upaya penanganan kabut asap di Provinsi Riau tadi. Dan untuk itu dibentuk tim yang diketuai langsung oleh Pak Samsul Ma'arif untuk menyelesaikan atau membantu untuk penyelesaian penanganan kabut asap di Riau. Apakah ini mengesankan tidak adanya koordinasi antara kemudian para menterinya? Karena ini pernyataan ke publik, pernyataan resmi seolah sikap dari pemerintahan. Tapi di akhir ternyata Presiden SBY malah meminta maaf kepada kedua negara. Sangat bertentangan sekali. Ya, sedikit klarifikasi. Saya tadi ditulis dari UI. Saya sedang tidak mengajar di UI, tapi masih anggota International Communication Association. Baik. Ini memang suatu yang menarik untuk dilihat bahwa biasanya kan ada panggung depan dan panggung belakang. Yang ingin saya katakan pada panggung depan, kalaupun ada permintaan maaf, itu biasanya jangan langsung disertai dengan ucapan-ucapan bahwa tidak selayaknya menteri-menteri melakukan ini dan itu segala macam. Jadi membuat kita baik di panggung depan maupun panggung belakang kelihatan dalam tanda petik amburadul atau tidak ada koordinasi sama sekali gitu. Karena kalau betul para menteri ini, masa banyak loh yang kita lihat ya, ada Menteri Lingkungan, UKP 4, Pak Kundro juga bicara, kemudian Menko Kesra Jero Wacik, Menteri Luar Negeri, kemudian juga Menteri Kehutanan misalnya sempat berbicara kurang lebih sama, tinggal berbeda-beda. Ada yang mengatakan jangan seperti anak kecil, bahkan menggunakan kata-kata memperingatkan, hanya tingkatan kata-katanya yang berbeda. Apakah betul semua menterinya ini keliru atau ada pemaafan yang luar biasa dalam posisi kita terhadap Singapura misalnya. Tetapi pada bagian lain bahwa isu asap ini adalah isu yang relatif memalukan, rasanya pantas juga di dunia rasanya kalau orang berbicara tentang isu asap yang membuat sampai
negara lain harus berhadapan dengan penyakit saluran pernafasan atas, kemudian ada wajar minta maaf begitu. Iya, tetapi ini terlihat aneh karena dua-dua panggung dihancurkan. Jadi maksud saya, kalaupun harus menampilkan sesuatu di panggung depan, sebetulnya cukup memberikan reaksi, karena pada bagian kedua surat dari Perdana Menteri Singapura itu, Lee Hsien Loong itu menurut saya sangat baik. Dia tidak memulainya dengan mengatakan sesuatu yang salah tentang Indonesia, tapi dia mengatakan sudah mengirim surat untuk menawarkan bantuan. Solusi berarti, bicara soal solusi sebenarnya ya. Barangkali Pak Presiden kita, walaupun sekali lagi saya bisa memaklumi karena ini adalah persoalan yang dalam berarti tidak ada tuntutan minta maaf sebenarnya. Dalam kalau katakanlah permainannya antar menteri dengan menteri, ya, atau katakanlah antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri, itu kan sudah seperti gayung bersambut ya. Jadi dalam konteks tertentu Pak Marty Natalegawa juga sudah mengatakan tidak perlu permintaan maaf. Singapura juga tahu bahwa kondisi kita makin lama semakin baik sebetulnya gitu. Jadi kalau dalam konteks itu biar saja kan gayung bersambut antar level Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri, antar Menteri Lingkungan Hidup dengan Menteri Lingkungan Hidup, karena kan memang itu sudah dibicarakan juga. Andrew Tan dan lain-lain sudah datang. Baik, menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pak Baltasar Kambuaya sendiri, para menterinya juga mengatakan bahwa 8 dari 14 perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan adalah milik investor asing, tepatnya investor Malaysia begitu.